Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpa pernah kamu ketahui. Mantan sangat menderita karena selalu berusaha menghindarimu. Setiap detik hatinya merintih, merindukanmu. Ya. Jadi kelihatannya mantan menghindari kita terus, dan untuk menghindar terus itu ya dibutuhkan energi yang besar. Untuk menghindar, orang butuh benci kan? Ya tidak. Nah kalau tidak benci, buat apa menghindar? Kita punya teman, baik-baik saja. Kalau ketemu papasan, ngobrol, bercanda, dan seterusnya, oke-oke saja. Kita tidak butuh energi lebih. Melihat dia di kejauhan, ya sudah. Ketemu papasan, ngobrol, bicara, bercanda, dan seterusnya. Tapi kalau orang sudah punya kebencian, melihat dari jauh, sudah deg-degan tuh. Langsung, toleh kanan, toleh kiri, nyari jalan lain, agar jangan sampai papasan dengan orang yang dia benci. Kalaupun harus ketemu dengan orang yang dibenci, itu rasanya lelah. Ya, wajah terasa kaku, lidah terasa keluh, kan begitu. Ya, dada bergemuruh dan seterusnya. Sementara mantan kan sesungguhnya tidak punya rasa benci kepada kita, karena dulu dia mencintai. Ya. Nah, mungkin karena dia selalu dibisiki oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh sahabat-sahabatnya untuk membenci kita, untuk menghindari kita. Ya, maka dia berusaha. Ketika dia berusaha menghindar, maka dia harus punya yang namanya rasa benci. Untuk punya rasa benci, dia harus banyak memikirkan orang yang dia benci. Ya. Kalau orang yang dia benci ini tidak punya dosa kepada dia, dia harus ya berimajinasi. Ya, seakan-akan orang ini tidak baik kepada dia dan seterusnya. Maka energinya sangat besar. Karena itu banyak orang yang tidak benci tetapi berusaha membenci dan selalu gagal. Ya. Karena apa? Karena pada akhirnya orang akan kehabisan stamina ketika dia berusaha untuk terus membenci. Ya, membenci itu seperti halnya orang lomba lari. Menghindari itu juga seperti itu, seperti halnya orang yang sedang lomba lari. Lambat laun akan capek sendiri. Ya. Nah, maka ketika mantan selalu berusaha menghindar, sesungguhnya hatinya itu sangat menderita itu. Ya. Setiap detik dia harus berpikir, ya, bagaimana caranya dia untuk membenci kita. Karena kalau dia tidak membenci kita, yang muncul rasa kangennya. Maka untuk menekan rasa kangen, agar tidak ketemu kita, agar dia selalu bisa menghindari kita, dia selalu belajar untuk membenci kita. Dan dia butuh energi yang besar. Padahal, ya, yang namanya berpikir itu seringkali lebih melelahkan daripada bergerak. Ya. Maka olahraga yang menggunakan pikiran itu energinya sama besar, kadang mungkin lebih besar daripada olahraga yang menggunakan gerakan. Ya. Nah, jadi orang berpikir itu dia butuh energi besar. Dia berpikir, apa nih yang bisa dibenci dari kita?
kita selalu baik pada dia, selalu perhatian, selalu sayang, kan repot tuh. Dia harus mencari terus ya hal-hal yang bisa membuat dia membenci kita. Dan itu akan membuat mantan semakin merasa menderita. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ketika mantan berusaha membenci kita dan dia tidak menemukan apa yang bisa dia benci, di situ hatinya merintih. Ya. Orang tidak bisa kan membenci terus ya, 24 jam itu. Dengan orang yang betul-betul dibenci saja, orang tetap akan melihat hal-hal yang baik pada diri orang itu. Ya. Ini kan misal perpisahannya terpaksa karena restu dari orang tua mantan. Maka dia berusaha untuk mencari cara untuk membenci. Ya mungkin dia bisa membenci sehari semalam selama 2-3 jam. Dia bisa membenci kita ketika sedang di depan orang tuanya dan seterusnya. Saat dia sedang sendirian, yang muncul rasa kangennya. Orang kangen punya nomor teleponnya, tahu rumahnya, tetapi dia harus menahan keinginannya untuk ketemu. Ya. Telepon ada di samping, pulsanya banyak. Kuota internet tidak terbatas. Ya. Akun WhatsApp kita ada walaupun dia blokir. Handphonenya nganggur. Tapi dia harus menahan diri. Ya, jangan sampai menggunakan handphone ini untuk menghubungi kita. Itu akan terasa sangat melelahkan dan membuat dia menderita. Saat dia kangen, dia cuma bisa memandang handphone saja. Ya. Padahal hatinya rindunya luar biasa. Rindu, kalau orang bisa berkomunikasi, ambil handphone, chatting, dia tetap rindu. Ya. Tetapi tidak akan seberat orang yang terus menekan rasa rindu di dalam hatinya. Orang yang paling menderita itu adalah orang yang selalu menekan rasa rindu di dalam hatinya. Rindu bilang tidak rindu, cinta bilang tidak cinta. Ya, tidak benci bilang benci. Nah, itu yang akan membuat orang sangat menderita. Ya, hatinya tertekan. Ketika hatinya merasa tertekan, hatinya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan merasa sangat menderita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ya. Jadi ketika hati mantan selalu tertekan setiap hari, ya harus selalu belajar membenci kita, menghindari kita, dan seterusnya, maka mantan adalah orang yang paling menderita hidupnya. Ketika dia sudah tidak bisa lagi menemukan apa yang bisa dia benci dari kita, maka saat itulah hatinya akan selalu merintih, merindukan kita, merindukan kebersamaan yang pernah dijalani seperti dulu lagi. Ya. Nah, jadi sesungguhnya ketika perpisahan itu terjadi, tidak hanya kita
yang merasa menderita dengan mantan menghindar, tetapi sesungguhnya mantan juga menderita dengan selalu menghindari kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.